Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala ta'ala fi kitabil karim wa asdaqul qawli ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah salat maghrib dan isya yang insyaallah muliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita melanjutkan kajian kita membahas tentang permasalahan Islam ataupun seputar tentang Islam. Pada malam hari ini kita melanjutkan kajian yang sebelumnya, walaupun kita sudah membahas sekilas tentang masalah ini. Karena pentingnya masalah ini, jadi kita bahas lagi pada malam hari ini. Pembahasan yang kita bahas adalah tentang Isra dan Mi'raj. Karena peristiwa Isra dan Mi'raj ini menjadi peristiwa yang sangat penting dan sangat layak untuk diulang-ulang, untuk menambah, mengokohkan, meneguhkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya alhamdulillah bisa dibilang ketika bulan Rajab, pada bulan hari ini, bulan ini ya, banyak seluruh kaum muslimin di dunia mengingat lagi, mengkaji lagi tentang masalah Isra dan Mi'raj ini, untuk mengingat bagaimana peristiwa ini sangat luar biasa bagi kaum muslimin. Peristiwa Isra dan Mi'raj ini bukan hanya sekedar masalah keimanan saja, tetapi ingin menunjukkan ketinggian Islam ya, di tengah-tengah kaum muslimin kala itu. Ingin juga menunjukkan kepada kita ya, bahwa Islam itu apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kala itu terbukti saat ini. Karena di antara peristiwa terbesar di bulan pada saat Isra dan Mi'raj itu adalah bagaimana ketokohan Rasulullah SAW, bagaimana Nabi Muhammad SAW itu ketemu nabi-nabi sebelumnya, dan juga Nabi Muhammad SAW ketika datang waktu sholat diperintah untuk memimpin ya. Jadi yang memimpin para nabi, Nabi Isa, Nabi Ibrahim dan nabi-nabi yang lain adalah Nabi Muhammad SAW ya. Jadi Islam itu apa yang ada yang kita terima saat ini adalah agama yang memimpin semuanya. Agama-agama sebelumnya itu ikut dalam agama yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dan terbukti saat ini ya, apa yang dilihat oleh Rasulullah SAW dalam peristiwa Mi'raj, bagaimana Rasulullah melihat hampir semua dunia ini dilihat semua masuk dalam Islam. Rasulullah dilihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau zaman dulu masih berpikir bagaimana bisa mungkin, ya kan? Dan terbukti saat ini hampir seluruh dunia itu sudah pasti ada Islam. Nah, peristiwa Isra dan Mi'raj ini ya adalah suatu peristiwa yang termaksud bagian dari mukjizat Nabi Muhammad SAW, sebagaimana mukjizatnya yang lain, yakni membelah rembulan dan lain sebagainya. Karena memang Isra dan Mi'raj ini tidak diberikan kepada Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW ya. Betapa istimewanya memang Nabiullah Muhammad SAW, sehingga peristiwa Isra Mi'raj ini menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kita ya. Jadi tidak sekedar hanya kita sekali kita ingat ya, kemudian lupa ya. Makanya sering diulang-ulang. Di Sangatta saja kita lihat banyak yang mengadakan tabligh akbar Isra Mi'raj ya, untuk mengenang, untuk mengingat betapa perjuangan dakwah ini bukan sekedar berbalik tangan saja, semudah berbalik tangan, tidak, berat. Ya, peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW terjadi pada bulan Rajab, 1 tahun atau 1,5 tahun sebelum hijrah ke Madinah. Jadi memang kondisi dakwah Rasulullah SAW kala itu memang dalam keadaan kesusahan ya. Pada tahun itu, pada saat
Pada saat itu orang-orang yang tercinta, orang-orang yang dekat dengan Rasulullah SAW itu Allah panggil. Bagaimana istrinya Khadijah radhiyallahu anha, bagaimana pamannya, ya. Dan ini sangat membuat hati Rasulullah SAW sedih, ya, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala yang menjalankan Isra, yang mengadakan Isra dan Mi'raj ya, kepada Nabi Muhammad SAW untuk memberikan ketenangan, untuk memberikan bahwa Rasulullah SAW itu tidak boleh bersedih, tidak boleh lama-lama bersedih, ya, karena ada amanah besar yang ditanggung, ya. Dan ini menunjukkan bahwa kemenangan Islam itu sudah di depan mata. Allah akan mengangkat Rasulullah SAW menjadi pemimpin kelak, ya, karena 1,5 tahun setelah Isra Mi'raj ini Rasulullah hijrah ke Madinah, ya. Kemudian Rasulullah SAW dibaiat, ya, oleh orang-orang di Madinah kala itu, ya. Kemudian Rasulullah diangkat menjadi kepala negara juga di sana. Ya. Saat itu Nabi Muhammad SAW berumur 51 tahun 9 bulan 20 hari, ya. Termasuk memang masih segar-segarnya, masih kuat-kuatnya, ya. Cemerlangnya berpikir itu yang umur orang segini, umur 51 tahun, 40 tahun ke atas. 51 tahun itu pikirannya lebih matang. Peristiwa Isra dan Mi'raj terjadi setelah pembatalan dan perobekan dokumen pemboikatan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, ya. Jadi ini juga bentuk bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala ingin memberikan balasan dan ujian yang selama ini dirasakan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, yakni diboikot oleh orang-orang kafir Quraisy kala itu, ya. Yang mana Rasulullah dan sahabatnya dan dakwahnya itu tidak boleh ada di Mekah, tidak boleh diterima, tidak boleh didengar, tidak boleh diajak berdagang, diboikot, dikucilkan, diasingkan. Malaikat Jibril membedah dada Nabi SAW dan mensucikannya dengan air Zam-Zam, ya. Lalu malaikat Jibril membawa baskom emas yang berisi sesuatu yang jika dituangkan di dalam hati akan menambah hikmah dan keimanan. Setelah itu Jibril menutup kembali dada Nabi Muhammad SAW. Hadis riwayat Imam Bukhari dari Anas bin Malik dari Abu Darda radhiyallahu anhu dalam bab bagaimana sholat difardukan, ya. Jadi sebelum Isra Mi'raj itu terjadi, malaikat Jibril itu sudah benar-benar menjalankan perintah Allah, karena membedah dada Rasul SAW itu ada perintah dari Allah. Jadi benar-benar dibersihkan, disucikan, ya. Dibersihkan dengan air Zam-Zam, ya. Nah, di dalam hadis Malik bin Sa'sa'ah dituturkan bahwasanya Nabi SAW didatangi malaikat Jibril alaihissalam saat beliau tengah berbaring di Hijr. Malaikat Jibril membedah tubuh Nabi SAW mulai dari leher hingga bagian bawah pusar yang ditumbuhi rambut. Kemudian kolbu beliau dikeluarkan dan disediakan untuk beliau baskom emas yang berisi sesuatu yang jika dituangkan akan menambah keimanan. Lalu disediakan untukku tunggangan bukan bagal, di atasnya keledai lebih panjang daripada keledai, berwarna putih. Tunggangan itu dinamakan dengan buraq, ya. Jadi setelah proses dibelah dadanya Rasulullah SAW, ya, langsung diadakan tunggangan atau buraq. Nah, disitulah awal dibawanya Rasulullah SAW menuju Isra Mi'raj tadi, Sidratul Muntaha, ya. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, lalu disediakan untukku buraq, yakni binatang tunggangan yang lebih panjang dari keledai tetapi tidak sama dengan bagal. Buraq meletakkan kukunya hingga batas akhir pandangan matanya. Lalu aku menungganginya dan ia membawaku hingga Baitul Maqdis. Kemudian aku menambatkannya dengan rantai dan yang para nabi biasa menambatkan dengannya. Lalu aku masuk ke dalam Masjid Al-Aqsa, sholat 2 rakaat, kemudian aku keluar. Lantas Jibril mendatangiku dengan membawa wadah yang berisi khamar
dan satu wadah berisi susu. Aku membeli wadah berisi susu. Jibril berkata, engkau telah diberi fitrah hidayah. Kemudian ia membawaku hingga sampai di langit pertama. Jibril meminta untuk dibukakan pintu. Lalu ditanyakan, Anda siapa? Jibril menjawab, Jibril. Ditanyakan lagi, siapa orang yang bersama Anda? Jibril menjawab, Muhammad. Dikatakan lagi, diutus untuknya, yakni untuk naik ke langit. Jibril menjawab, benar. Pintu pun dibukakan untuk kami. Saat itu aku bertemu dengan Adam. Maka ia memberikan ucapan selamat datang dan mendoakan kebaikan kepada aku. Ini diantara peristiwa bagaimana Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, lewat Buraq, yang mana tidak seperti keledai, tetapi agak lebih panjang, ada kukunya. Intinya dengan binatang buraq itulah Rasulullah SAW bisa sampai dengan cepat di Masjidil Aqsa. Kemudian Rasulullah SAW ketika sampai di Masjidil Aqsa melaksanakan sholat 2 rakaat. Setelah keluar dari Masjidil Aqsa, malaikat Jibril datang memberikan 2 minuman, satu khamar dan satu susu. Yang mana alhamdulillah Rasulullah SAW memilih susu, dan Jibril alaihissalam menjawab, sungguh pilihanmu itu telah sesuai dengan fitrah. Artinya adalah sesuai dengan hidayah. Nah, ada di hadis lain juga, andaikan Rasulullah mengambil khamar, maka umatnya itu juga akan jadi para peminum dan pemabuk. Nah, apa itu Isra? Isra itu bermakna perjalanan di waktu malam. Sebagian ulama menyatakan kata Isra bermakna melakukan perjalanan dari awal malam. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan ilal masjidil haram ilal masjidil aqsa barakna haulahu. Jadi perjalanan pada malam hari itu seorang hamba, yaitu Muhammad SAW, yang diberangkatkan oleh Allah melalui utusan Allah tadi, malaikat Buraq, hingga sampai ke Al-Aqsa. Semua atas izin dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang berangkatkan itu Allah, Maha Suci Allah, yang telah memberangkatkan hambanya dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, tempat yang mulia. Dua-duanya tempat ini tempat yang mulia, Masjidil Haram, kemudian Masjidil Aqsa. Masjidil Haram dengan adanya Ka'bah di situ yang dibangun oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kemudian Masjid Aqsa, disitulah tempatnya kiblat umat Islam dulu sebelumnya. Di situ kiblat para anbiya. Di situ banyak lahir para nabi dan rasul. Makanya sedikit kita singgung bagaimana Al-Aqsa, Palestina yang saat ini terkoyak-koyak, itu adalah negeri kaum muslimin. Mestinya umat Islam seluruhnya marah dan melakukan upaya untuk pembebasan Palestina, Al-Quds, karena di situ adalah tempat yang dimuliakan oleh Allah. Al-Quds disebutkan di dalam Al-Quran tadi di surah Al-Isra. Makanya umat Islam alhamdulillah pada banyak yang marah, walaupun kondisi saat ini memang kita tidak mampu karena kekuatan dari Amerika laknatullah alaihi yang memiliki militer itu dan Israel. Mereka mengancam dengan kekuatan-kekuatan mereka. Tetapi kalau pemimpin kaum muslimin berani, maka Israel itu gampang sekali diberanguskan. Cuman masalahnya kaum muslimin, terutama pemimpin-pemimpinnya yang memiliki pasukan militer itu tidak berani. Beda dengan dulu Raja Fahd, Raja Faisal dulu ketika dia jadi raja Saudi Arabia, itu dia sudah menyiapkan pasukan, dia sudah memboikot Amerika, tidak dikasih minyak apa segala macam. Israel sudah politiknya sudah satu tujuan, dia ingin menyerang Israel, Raja Faisal itu. Namun berjalannya waktu, Raja Faisal sudah siap untuk perang, tapi dia dibunuh oleh keluarga keponakannya, kalau tidak salah dibunuh karena keponakannya itu pro Amerika. Padahal
satu-satunya penguasa yang benar-benar ingin memberanguskan Israel pada zaman ini itu Raja Faisal, Saudi Arabia. Cuman karena dibunuh hingga akhirnya raja lain yang menggantikannya, dan niatan untuk menyerang Israel itu sudah tidak ada lagi sampai sekarang. Ya, bahkan sampai sekarang di Saudi Arabia itu berita tentang Palestina aja tidak boleh. Ya. Karena pernah ada jamaah imam masjid di Timur Tengah juga, negeri Arab, dia banyak membahas cerita-cerita tentang Palestina. Nah, didengar sama askar, didapat ditangkap. Itu sempat viral videonya. Jadi Palestina yang saat ini terjajah, ya, diporak-porandakan oleh Israel, itu adalah negeri kaum muslimin, dan itu adalah tempat yang dimuliakan oleh Allah. Ya. Sampai hari kiamat tempat itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Isra adalah perjalanan di waktu malam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis. Ya. Kata Masjidil Haram di sini maknanya adalah tanah haram seluruhnya. Di dalam riwayat disebutkan bahwa Nabi SAW diisrakan dari Masjidil Haram itu sendiri. Ada pula yang menyatakan dari rumahnya Ummu Hani setelah sholat Isya. Jadi memang kalau kita yang pernah ke Mekah, memang ada tanah haram, ada tanah halal. Ya. Makanya kalau kita mau umroh itu tidak boleh berada di tanah haram, harus keluar dari tanah haram, keluar dari Mekah. Ya, paling dekat itu kalau warga Mekah itu ngambil niat umrohnya atau mikotnya itu di Masjid Tan'im, ya, Masjid Tan'im. Dan kemudian juga banyak juga jamaah yang tidak tahu ini harus hati-hati. Jadi kalau kurangnya informasi, kurangnya pengetahuan, akhirnya salah niat. Ini salah niat tentang umroh. Kalau ngambil niat umroh masih di tanah haram, itu tidak niat, batal, umrohnya tidak sah. Ya. Karena dia ngambil niat di tanah haram, harus keluar. Karena kalau di Masjid Tan'im itu dekat masih kan, di situ di sekitar Masjid Tan'im itu ada tulisannya sebenarnya. Jadi di tengah-tengah itu ada tanah haram, ada tanah halal, ditulis itu ada. Cuman kan jamaah kadang nggak tahu. Makanya kalau amalnya, kalau mengambil niat umroh di mikot itu di dalam masjid, di dalam Masjid Tan'im, jangan di bis. Karena kalau di bis kita nggak tahu posisinya, apakah masuk tanah halal ataukah tanah haram. Karena di pelataran masjid itu sendiri, di belakang tempat wudhu itu ada tulisannya, ya, ada tanah haram, ada tanah halal. Cuman jamaah kita kadang nggak tahu. Ini karena semangatnya, terutama para muthaibnya, tour leadernya, kalau misalnya baru berangkat jadi tour leader atau muthaib itu kadang nggak tahu. Memang harus yang berpengalaman. Kalau untuk amannya itu ambil di Jirona. Jirona lebih jauh lagi daripada Tan'im. Jadi semua yang ada di Mekah itu termasuk kategori tanah haram. Makanya ada hadisnya itu, barang siapa yang sholat satu rakaat, sholat satu waktu itu pahalanya sama dengan 100.000 kali lipat. Para ulama itu sudah sepakat bahwa sholatnya itu tidak mesti harus di Masjidil Haram. Selagi dia sholat di tanah haram, maka pahalanya sama. Makanya kan kalau di Mekah, kalau yang bapak-bapak semua biasa umroh, pernah umroh, itu kan ada di masjid-masjid, hotel-hotel itu ada masjid-masjidnya. Itu langsung terhubung, kadang ada soundnya langsung terdengar di masjid hotel. Kadang ada apa ya? Ada layarnya besar, ya. Tapi masih terhubung, dia masih sama. Atau ada juga yang kadang yang masjid-masjid di sekitarnya, ya. Tetapi selagi dia masih di tanah haram, maka dia mendapatkan kemuliaan yang sama. Nah, waktu perjalanan dari Mekah menuju Syam itu 40 malam. Jadi memang peristiwa Isra ini tidak masuk akal, ya, tidak masuk akal, ya. Karena perjalanan dari Mekah menuju Syam saja itu pakai unta yang tercepat, misalnya yang kuat, itu butuh 40 malam. Ya. Sementara Rasulullah SAW menyampaikan dia
tidak satu malam full, ya, nggak satu malam full. Ya. Malam itu habis sholat isya kurang lebih, terus sampai, ya kan? Nggak sampai subuh, artinya berapa jam lah, nggak sampai, hitungan cepat sekali. Rasulullah SAW sampai di Al-Quds, ya, di Al-Quds itu sendiri, Masjidil Aqsa. Ya. Nah, wajar saja sebagian sahabat itu memang ada yang imannya tergoyahkan, apalagi karena Abu Jahal lanatullah alaihi itu memprovokasi, ya. Ya, sahabat-sahabat yang muslim itu yang sudah beriman ikut Nabi Muhammad SAW, itu keimanannya diganggu, akalnya, ya. Bisa aja kamu percaya, mana mungkin satu malam tidak bisa kemudian balik lagi, ya kan? Rasulullah kan kembali lagi ke Masjidil Haram, kok cepat sekali, tidak masuk akal, ya kan? Jadi memang tidak akan pernah masuk akal, ya. Dan begitu pun ketika Abu Jahal melihat Abu Bakar dipanggil. Dia ingin supaya Abu Bakar ini memberikan komentar jelek, negatif. Tetapi malah sebaliknya. Ketika Abu Bakar ditanya tentang masalah itu, bagaimana pendapatmu wahai Abu Bakar tentang sahabatmu Muhammad yang dia mengatakan baru pulang dari Masjidil Aqsa tadi malam. Kata Abu Bakar, saya mengimani, saya percaya. Ya. Kemudian Abu Bakar menambahkan lagi, walaupun apa yang dikatakan itu jauh di luar akal, itu datang dari Nabi Muhammad SAW, maka saya mengimaninya, saya percaya. Ya. Ya. Jadi memang bahasa keimanan, ya, bahasa keimanan, bahasa pengokohan. Ya. Kemudian juga benar sekali apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, karena faktanya setelah siang hari itu ada beberapa kabilah itu dari sekitar Mesir itu datang ke Mekah. Kan Rasulullah sebutkan bahwa nanti akan datang kabilah-kabilah dari Mesir dan menuju Mekah, perjalanan dia mengenakan unta, dia ada beberapa orang, itu disebutkan. Dan benar itu datang, kabilah-kabilah tadi datang. Tapi tetap saja dia tidak percaya, ya. Namanya orang kafir, apalagi di hadapannya itu bencinya sangat luar biasa, kebenaran apapun pasti tertolak, ya. Makanya kalau ada orang kalau lagi marah atau benci dengan seseorang, maka tidak akan pernah ada kebaikan yang bisa diterima, karena sudah tertutup hatinya. Makanya pesan Rasulullah SAW, jangan marah, maka bagimu surga, ya. Karena memang marah itu menutup kebenaran. Banyaknya kasus perceraian misalnya, ini kan saja, ataupun pembunuhan, itu diawali karena masalah sepele saja, ya. Karena marahnya tidak terkontrol, tidak terkendali, akhirnya terjadi pembunuhan. Banyak, ya, anak sama orang tua, ini banyak sekali. Kemudian istri sama suami, suami sama istri, gara-gara cekcok sedikit saja, ya, nggak bisa tahan amarahnya, akhirnya terjadi yang tidak diinginkan. Di Sangatta sini kan banyak juga dulu, baru beberapa tahun yang lalu itu, yang waktu masih ada raminya PS itu, anak-anak masih main PS, emosi, ribut, tiba-tiba langsung ditusuk temannya. Nah, jadi memang bahaya sekali amarah itu. Apalagi di sini dia memang benci kepada Islam, walaupun sudah disampaikan kebenaran demi kebenaran, pasti akan mental. Karena kalau orang marah, itu otomatis kebaikan tertutup. Nah, kebaikan tertutup. Makanya ketika kita marah dengan seseorang, disunahkan itu kita ambil wudhu, disunahkan, ya. Cuman kadang kita ya, kalau sudah marah ya lanjutkan aja, ya kan? Kadang begitu. Tapi kalau kita ngikutin ajaran Islam, memang kita sunahkan wudhu agar api itu ibaratnya terpadam, nafsu setan itu yang memompa kita, dengan wudhu itu menjadi hati kita tenang. Nah, di dalam riwayat-riwayat sahih yang lain, beliau diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan mengendarai buraq, ya.
Jadi sudah kita ketahui bersama dan kita sering ketahui dan disampaikan para asatid bahwa Rasulullah mengendari buraq ini yang mengantarkan ke Masjidil Aqsa. Profesor Dr. Syekh Wahbah Al-Zuhaili dalam tafsirnya Al-Munir ketika menjelaskan ayat Al-Isra kesimpulannya ayat tersebut dalam surah Al-Isra ayat 1 tersebut menunjukkan dengan pasti penetapan Isra, dan ayat surah An-Najm menunjukkan tentang Mi'raj, yakni naik ke atas menuju langit-langit hingga ke tingkatan di mana beliau sallallahu alaihi wasallam mendengar detak pena setelah sampainya beliau di Baitul Maqdis. Jadi memang cepat sekali buraq itu yang dikendarai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat, yang mempunyai akal yang cerdas, dan Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli sedang dia berada di ufuk yang tinggi. Kemudian dia mendekat, lalu bertambah dekat lagi, maka jadilah dia dekat dengan Nabi Muhammad sejarak 2 ujung busur panah, dengan lebih dekat lagi. Lalu dia menyampaikan kepada hambanya Muhammad apa yang telah Allah wahyukan. Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Maka apakah kaum musyrik Mekah hendak membantahnya tentang apa yang telah dilihatnya? Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupa yang asli. Maka waktu yang lain di Sidratul Muntaha, di dekatnya ada surga tempat tinggal, Muhammad melihat Jibril ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatannya Muhammad tidak berpaling dari yang dilihatnya dan tidak pula melampauinya. Sesungguhnya dia telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar. Nah, ketika itu Rasulullah SAW melihat langsung wujud asli Jibril alaihissalam. Bagaimana awalnya dari jauh, kemudian semakin mendekat. Kemudian kelihatanlah wujud asli Jibril alaihissalam. Kemudian di dalam Sidratul Muntaha itu juga Rasulullah melihat surga. Bagaimana tempat kelak Rasulullah di surga. Kemudian bagaimana disebutkan juga itu nanti di situ Allah Subhanahu wa taala melihat Rasulullah SAW melihat Allah secara langsung. Ini pendapat jumhur ulama. Pendapat jumhur ulama tidak ada hijab. Pada saat peristiwa Isra Mi'raj itu, Sidratul Muntaha itu Rasulullah melihat Allah Subhanahu wa taala itu tanpa hijab. Tapi ada yang mengatakan ada hijabnya ini, tapi jumhur ulama mengatakan tidak ada hijab. Mi'raj, menurut bahasa Arab, Mi'raj itu artinya alat untuk naik ke atas, dan as-sulam atau tangga dan apa-apa yang digunakan Rasulullah SAW naik di dalam Isra. Memang ketika Rasulullah SAW naik dari satu pintu langit, pintu langit satu kan pertama, malaikat ketika ingin masuk ke pintu langit pertama saja itu izin. Jadi memang ada izinnya, ada memang surga nanti kelak juga ada tingkatan-tingkatannya. Kalau kita tidak ada bekal untuk bisa masuk ke surga itu, tidak akan pernah kita bisa masuk. Ada surga Firdaus, yang paling tinggi surga Firdaus. Nah, di pintu langit tadi ada tingkatan-tingkatannya. Yang tadi kita sebutkan tadi sebelum di pembahasan sebelumnya, bahwa malaikat Jibril mengetuk pintu langit pertama, kemudian dibukakan. Ada apa kamu? Untuk apa? Ya, ini perintah Allah. Ya, saya membawa Muhammad. Akhirnya masuklah bersama Jibril alaihissalam. Nabi Muhammad masuk ke pintu langit pertama. Menurut istilah Mi'raj artinya perjalanan Nabi Muhammad SAW naik ke atas dari Baitul Maqdis hingga ke Sidratul Muntaha. Jadi dari Baitul Maqdis itu Rasulullah menuju Sidratul Muntaha, itu namanya Mi'raj, perjalanan menuju Sidratul Muntaha. Di dalam perjalanan itu Rasulullah banyak melihat berbagai macam peristiwa. Nabi SAW bertolak dari Masjidil Aqsa dan naik ke langit dengan menggunakan Mi'raj, semacam tangga untuk naik ke atas. Sedangkan buraq ditambat di pintu Masjidil Aqsa untuk dikendarai kembali ke Mekah. Ya. Jadi semacam naik tangga. Kalau kita, karena ini kan sesuatu yang gaib.
Enggak, kita hanya mengimani saja. Tangganya kalau zaman sekarang, kalau kita lihat film-film, maaf ya, film-film Hollywood itu bisa mereka buat, walaupun kita bisa istilahkan tanda petik, mereka bisa naik-naik ke langit dengan tanda-tanda yang dibuat, tangga-tangga yang dibuat oleh film-film Hollywood itu, yang dewa-dewa mereka itu kan ada tangga-tangganya. Tapi tidak demikian. Ini kan cuma perumpamaan saja. Ya. Jadi Rasulullah SAW mi'rajnya menuju Sidratul Muntaha itu naik tangga. Dan di tangga-tangga itu Rasulullah banyak melihat peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian. Ya. Yang mana ketika itu Rasulullah kadang melihat surga, naik tangga lagi kadang melihat neraka. Ya, kemudian di dalam neraka itu yang dilihat oleh Rasulullah SAW, banyaknya umat Islam juga ataupun umatnya yang masuk dalam neraka. Ya, terutama misalnya kaum wanita. Rasulullah kan pernah sampaikan bahwa di antara penduduk neraka itu adalah kaum wanita. Ya, tapi tidak disebutkan kaum wanita ini secara universal saja, ya, secara umum. Kemudian ada orang munafik, tempatnya di mana? Neraka paling bawah. Kemudian ada orang yang suka berzina, ditampakkan semua dosa-dosanya seperti apa, ya. Makanya di film yang sempat viral itu yang mana azab neraka, ya kan, sekarang sudah tidak viral lagi karena banyak di berbagai negara kayak di Malaysia dilarang, dan memang tidak boleh ditampakkan seperti itu langsung. Nanti orang menganggap bahwa neraka ya kayak gitu, walaupun melihat itu saja betapa dahsyatnya, ya kan, luar biasa menderitanya, ya kan? Tetapi penderitaan di neraka itu tidak terbayang pedihnya daripada sekedar video itu, ya. Makanya ulama-ulama itu tidak boleh menampilkan seperti itu, ya. Walaupun dari video itu banyak juga yang sadar, ya, banyak yang sadar, banyak artis-artis yang tobat, banyak orang-orang yang biasanya tidak rajin sholat jadi rajin sholat. Ada juga itu yang viral, seorang seorang waria setelah nonton itu dia tobat langsung jadi laki-laki kan? Jadi benar-benar efeknya itu kayaknya terekam dia, ya, video itu. Cuman ulama banyak yang mengatakan tidak boleh, makanya mungkin peredaran videonya dibatasi atau ditarik. Nah, semua cerita tadi, cerita tentang neraka itu diambil dari pada saat Rasulullah SAW mi'raj ke Sidratul Muntaha tadi. Nah, itu dari situlah Rasulullah bisa dapat ceritanya, menceritakan kepada kita umatnya sebagai umatnya untuk mengambil pelajaran. Peristiwa mi'rajnya Nabi SAW dijelaskan di awal surah An-Najm. Ya. Saat mi'raj, beliau Rasulullah SAW menyaksikan kejadian-kejadian di langit, seperti menyaksikan malaikat Jibril alaihissalam dalam rupa aslinya, Sidratul Muntaha dengan semua keindahan dan keajaibannya. Jadi kalau kita melihat, ya, itu kan keindahan surga itu tidak pernah terbesit dengan kita, ya. Makanya kadang satu saja wanita tercantik di dunia yang menurut kita itu siapa? Menurut kita di dunia saja, misalnya artis A, itu tidak ada apa-apanya, ya, itu mah tidak bisa dibandingkan dengan bidadari di surga, jauh sekali, ya. Bidadari di surga ada beberapa hadis yang menjelaskan andaikan Allah nampakkan di dunia, maka bulan itu meredup malu, ya. Betapa indahnya bidadari itu sendiri. Dan bidadari-bidadari itu, ya, hurun khairasul hisab, mereka itu berada di kamar-kamar. Dia tidak berkeliaran kayak wanita apa segala macam. Bidadari itu khusus Allah ciptakan untuk orang-orang beriman. Ya, makanya bapak-bapak semua insya Allah, ya, kita semua akan mendapatkan bidadari-bidadari. Ya. Insya Allah, ya, kita semangat, istiqomah. Karena fihinna khairatun hisab, di dalam surga itu ada bidadari, hurun khairatun hisab. Mereka itu seperti dipingit, maksudnya mereka memang diciptakan untuk itu. Allah menciptakan bidadari itu memang berada di tempat yang indah, ya.
Tempat yang indah apa nanti? Istana kita di surga. Makanya saya bilang wanita dunia mana yang tercantik itu tidak ada artinya. Banyak orang tersilau dan bahkan tidak sedikit ya banyak orang akidahnya rusak karena wanita. Ya kan? Padahal wanita tadi itu tidak ada artinya. Ya, bukan kita merendahkan wanita, tidak. Maksud saya adalah bahwa jangan sampai keimanan kita terjual, tergadaikan hanya karena wanita. Kecantikan wanita itu sementara. Dia akan tua, dia akan keriput, dia akan keringat, bangun tidur bau, ya kan? Kalau di surga bidadari itu masya Allah bermata jeli. Kalau kita memandangnya, maka dia semakin cantik, semakin indah, dan semakin kita terbawa kepada keindahannya. Tidak pernah berhenti. Ya. Makanya dia tempatnya di pinggir itu tempat khusus di istana kita di surga. Ya. Itu tempat yang sudah sangat indah. Ya. Kemudian itu khusus Allah ciptakan. Ya. Tidak pernah disentuh oleh manusia manapun juga, dan tidak pernah disentuh oleh jin. Ya. Memang manusia manapun juga tidak pernah melihatnya, jin pun tidak pernah melihatnya. Bidadari ini hanya akan dilihat oleh orang yang diizinkan oleh Allah, yaitu orang yang masuk surga tadi. Makanya kita saat ini dia berupaya agar kita mendapatkan ridho Allah, mendapatkan janji-janji Allah surga Firdaus. Ya. Tentu kalau sudah masuk surga dapat bidadari. Bidadari kita, Bapak semua ibu, bapak-bapak semua sini, itu bukan cuma satu. Ya. Ada 70 bidadari setiap bilik. Nanti ada lagi 70 lagi. Jadi sangat luar biasa. Ya. Memang di surga itu ya tempatnya bersenang-senang, bermain-main, tidak ada sedih, tidak ada galau, ya, tidak ada malam, sejuk terus. Ya. Kebahagiaan yang tiada hentinya. Ya. Jadi bukan kita berbicara ini sesuatu yang nggak bagus, ini kan motivasi Allah berikan di dalam surah Ar-Rahman, menginformasikan kepada kita bahwa surga itu memang disiapkan untuk orang-orang beriman. Ini Allah sebutkan. Nah, Allah juga sebutkan disediakan juga neraka jahanam. Itu di surah Ar-Rahman juga. Hadhihi jahannam. Ya, inilah neraka jahanam yang dulu kamu ingkari, yang dulu kamu dustakan. Ya. Kalau orang yang ingkar kepada Allah hari akhir, sudah disiapkan juga neraka khusus untuknya. Tinggal pilihan kita mau jadi orang yang beriman, bertakwa, atau menjadi orang yang ingkar. Dua-duanya sudah disiapkan. Dua-duanya belum kelihatan. Ya. Surga itu belum pernah terpikir dan terlihat oleh kita, siapapun juga. Neraka juga sama, belum pernah terlihat, terdengar, ya, terasa penderitaannya oleh kita, ya, belum pernah. Ya. Maka dari itu sejak kita saat ini masih sadar, masih memiliki kemampuan, kesehatan, maka kita harus tingkatkan amal ibadah kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, beliau menyaksikan Allah Subhanahu wa taala dengan ainul basar, mata telanjang, ya. Ada pula yang berpendapat bahwa beliau menyaksikannya dengan mata hati. Pendapat ini dipegang oleh Anas radhiyallahu anhu dan Al Hasan. Ikrimah dan menyatakan bahwa mayoritas ulama ahli tafsir melihatnya. Maksudnya Rasulullah melihat Allah Subhanahu wa taala itu secara langsung. Ini pendapat jumhur ulama. Kalau pendapat jumhur ulama itu berarti pendapat yang kuat, karena banyak ulama-ulama yang sama pendapatnya, mengiyakan. Imam Al-Hafidz As-Suyuti di dalam kitabnya Dar Al-Mansur fi At-Tafsir bi Al-Ma'thur, ya, juz 9 halaman 140 sampai 141, ya. Di langit pertama bertemu dengan arwah Nabi Adam alaihissalam. Jadi ketika masuk di langit pertama, Rasulullah SAW ketemu Nabi Adam alaihissalam. Ya. Kemudian Nabi Adam alaihissalam bersapa-sapa, bercerita, kemudian mendoakan Nabi Muhammad SAW kemudahan, keberkahan, kemuliaan.
Kemudian di langit yang kedua, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihissalam. Ya, ini di langit kedua. Ya, seperti namanya baru ketemu, ya mereka saling diskusi, saling bercerita, ya, saling bahagia. Ya. Kemudian di langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam yang mukanya bersinar laksana bulan purnama. Ya. Dan memang ada juga hadis yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu mirip seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Wajahnya juga termasuk tampan. Ya. Ya, ketemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam di langit ketiga. Kemudian di langit keempat bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Di langit kelima bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Di langit keenam bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Di langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam yang sedang menyandarkan punggungnya di Al-Bait Al-Ma'mur. Ya. Lalu beliau naik ke langit hingga ke Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan mata telanjang. Ya. Jadi para nabi juga itu ada tingkatan-tingkatan, langit 1, langit 2, langit 3, ya. Dan kemudian yang tertinggi Allah Azza wa Jalla, nah itu di Sidratul Muntaha. Ya. Al-Bait Al-Ma'mur itu adalah Ka'bah di langit, ya, yang setiap hari dimasuki oleh 70.000 malaikat. Mereka beribadah di dalamnya dan mereka tidak kembali lagi sampai hari kiamat. Syekh As-Sinqiti dalam kitabnya Adwa Al-Bayan juz 3, ya, halaman 5. Bisa dilihat di Maktabah Syamilah, ya. Jadi Bait Al-Ma'mur yang mana tadi Nabi Ibrahim alaihissalam lagi bersandar, ya, punggungnya di Bait Al-Ma'mur, itu adalah Ka'bah di langit yang mana setiap hari dimasuki oleh 70.000 malaikat. Mereka beribadah di dalamnya dan mereka tidak kembali sampai hari kiamat. Jadi sama juga Ka'bah di Mekah, dia mengelilingi Ka'bah, ya. Mataf atau tempat tawaf penduduk langit para malaikat ada juga itu di langit. Ya, ini ada di dalam kitab Imam Ibnu Ajibah Al-Bahar Al-Madid juz 4 halaman 614. Ya. Sidratul Muntaha, ya. Pendapat paling masyhur tentang ini mengatakan Sidratul Muntaha adalah pohon besar yang terdapat di langit ketujuh yang belum pernah dilintasi siapapun yang melakukan perjalanan ke atas kecuali Nabi Muhammad SAW di malam Mi'raj, sebagaimana di dalam surah An-Najm ayat 13 sampai 18. Jadi para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW itu belum pernah sampai ke Sidratul Muntaha. Ya. Makanya kedudukan Nabi Allah Muhammad SAW itu tinggi di antara para nabi-nabi yang lain. Ya. Karena memang Rasulullah lah saja yang bisa sampai kepada Sidratul Muntaha. Para nabi yang lain itu tidak pernah, tidak sampai ke sana. Ya. Makanya ada riwayat hadis, ya, yang menjelaskan ketika Nabi Adam alaihissalam ketika diturunkan di bumi, ya, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada yang mengatakan riwayat ini lemah, tapi ini banyak dipakai oleh ulama-ulama, ya. Kisah tentang Nabi Adam alaihissalam ketika berdoa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini yang dijadikan dalil bolehnya agak lupa saya. Jadi dari dalil ini menunjukkan Rasulullah SAW berdoa atas nama Nabi Muhammad. Ya. Nabi Adam alaihissalam berdoa, ya Allah, demi kemuliaan-Mu dan kemuliaan Muhammad. Padahal Nabi Adam belum tahu tentang Nabi Muhammad, tapi Nabi Adam alaihissalam sudah menyebut Nabi Muhammad di dalam doanya itu. Ya. Demi kemuliaan-Mu ya Allah dan kemuliaan Muhammad. Kemudian Allah tanya kepada Nabi Adam alaihissalam, dan bagaimana kamu tahu tentang Nabi Muhammad SAW? Kemudian Nabi Adam mengatakan bahwa ketika saya di surga di langit sempat melihat tulisan Allah. Nah, di situ ada tulisan Muhammad di surga itu. Ya.
Maka disitulah saya menyampaikan atas kemuliaan Nabi Muhammad. Itu diantaranya. Sidratul Muntaha akarnya di langit ke-6 menjulang hingga ke langit 7. Ini adalah pendapat paling mencakup setelah dikumpulkan semua riwayat yang bertutur tentang Sidratul Muntaha. Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, dinamakan Sidratul Muntaha karena pengetahuan malaikat tentang jarak perjalanan atau berakhir padanya tidak ada satu makhluk pun yang pernah melewatinya kecuali Rasulullah SAW. Jadi tidak pernah ada makhluk apapun juga selain malaikat yang pernah ke Sidratul Muntaha itu sendiri. Jadi memang Rasulullah SAW Nabi dan Rasul yang khusus. Makanya Nabi dan Rasul akhir zaman, la nabiyya ba'dah, tidak ada lagi Nabi setelahku. Walaupun sampai saat ini udah banyak yang mau mengaku Nabi, Nabi Mirza Ghulam Ahmad sampai saat ini masih ada, karena pengikutnya saat ini dia dilindungi. Nama nabinya katanya adalah Ahmadiyah. Nama ajarannya adalah Ahmadiyah. Nama nabinya adalah Mirza Ghulam Ahmad. Dia ada di India. Ini sebenarnya bukan nabi, dan memang semua pada tahu bukan nabi, tapi dia dilindungi dan dibesarkan oleh Inggris. Jadi sampai saat ini kan masih ramai itu. Yang sempat viral dulu di Bogor itu, yang mana dia menampakkan dirinya, dia mengajak-ngajak apa segala macam, akhirnya umat Islam marah. Terjadilah bentrok waktu itu, tahun 2000 berapa? 2007 atau 2008 terjadi bentrok umat Islam. Akhirnya viral lah. Intinya sampai sekarang pemerintah masih melindungi Ahmadiyah. Imam Ahmad, Imam Muslim dan Imam Tirmizi meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya ia berkata, ketika Rasulullah SAW diisrakan, beliau dihentikan di Sidratul Muntaha yang terletak di langit ke-6. Sesuatu yang dinaikkan dari bumi akan berakhir ke sana, lalu bertahan di sana, dan sesuatu dari atasnya dihentikan padanya, lalu ditahan di tempat tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Najm ayat 16, Muhammad melihat Jibril ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Abdullah berkata lagi, yaitu kupu-kupu atau ngengat dari emas. Jadi Sidratul Muntaha yang memang khas khusus untuk bisa dilewati dan dikunjungi oleh Rasulullah SAW. Yang lain belum pernah, nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW belum pernah ada yang sampai ke Sidratul Muntaha. Dalam riwayat lain versi Imam Muslim dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, kemudian Sidratul Muntaha ditunjukkan kepadaku di langit 7, buahnya seperti kendi-kendi hajar daerah di Yaman, dan daun-daunnya seperti telinga gajah. Memang pohonnya sangat besar. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dituturkan bahwasanya Rasulullah SAW kala Isra diperintahkan untuk sholat 5 waktu, diberi sholat waktu, sholat 5 waktu. Jadi akhir surah Al-Baqarah, dan akan diampuni dosa-dosa siapa saja yang umatnya selama tidak menyebutkan Allah. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi Rasulullah SAW juga ketika Isra itu diantaranya menerima perintah sholat. Cuman yang sering kalau kita lihat tablik akbar itu yang selalu diingat tentang masalah sholat saja. Padahal masalah peristiwa Isra Mi'raj ini luas, banyak pesan yang tersirat, yang tertulis di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu sendiri. Kemudian disitulah kita diperintahkan untuk sholat 5 waktu. Sebelumnya kan memang diceritakan yang sering disampaikan Kiai Haji Zainuddin Abidin. Awalnya dikemas dengan materi yang sangat bagus. Awalnya itu bukan 5 waktu, sangat banyak sekali kan. Wah, jangan begitu Muhammad, kata Zainuddin MZ, kembali sana. Jadi ceramahnya
lucu tapi bermakna, ya, tidak sembarangan, kata-katanya luar biasa. Jadi singkat kata, karena nasihat para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW itu, akhirnya Nabi Muhammad meminta agar diberikan keringanan, dan tepatnya Allah memberikan sholat 5 waktu tersebut. Kemudian diberikan surah Al-Baqarah, surah akhir surah Al-Baqarah, ya. Makanya surah Al-Baqarah terakhir itu kan paling bagus dibaca, diulang-ulang, ya. Kemudian juga Rasulullah dikabarkan umatnya siapa saja yang melakukan dosa, ya, dosa apapun juga, kemudian dia bertobat kepada Allah, maka akan diampuni, ya. Jadi orang-orang yang sudah terlanjur dosa, maksiat, jangan pernah berputus asa. Rahmat kasih sayang Allah itu sangat luas. Dan bahkan ada hadisnya, ya Bani Adam, wahai anak Adam, cucu-cucu Nabi anak Adam, andaikan kamu melakukan dosa segunung selangit, kamu datang kepadaku bertaubat, maka ampunanku jauh lebih besar daripada dosa-dosa. Ya. Artinya selagi kita masih hidup, kita bisa bertobat, istighfar, maka perbanyak istighfar, mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Cuman kadang orang lupa, dia tobat hari ini, besok maksiat lagi. Tobat hari ini, maksiat lagi besok. Masalahnya sebelum dia tobat meninggal, ya. Kalau dia misalnya maksiat kemudian tobat, alhamdulillah. Kalau misalnya dia maksiat belum sempat tobat, ya masalah. Ya. Tujuan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW adalah pertama, untuk menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala seperti Sidratul Muntaha, para malaikat, pertemuan dengan arwah para nabi terdahulu, surga neraka, dan ibarat-ibarat yang lain, ya. Jadi ini diantara tujuan perjalanan Isra Mi'raj itu adalah agar Rasulullah semakin lapang dadanya. Sebelumnya kan Rasulullah hatinya sedih sekali, sampai-sampai itu dikatakan hari tersedih. Ada bahasa Arabnya cuma saya lupa. Itu adalah hari tersedih bagi Rasulullah SAW kala itu. Bagaimana pamannya meninggal, istri tercintanya yang menopang dakwah, memberikan semua hartanya untuk dakwah meninggal, yang menolong dakwahnya meninggal. Sedihnya luar biasa. Ditambah sedih lagi, pamannya tidak bersahadat. Nah, itu yang sangat-sangat Rasulullah SAW sedih. Sedihnya luar biasa. Makanya dengan diangkatnya Rasulullah SAW, tujuan Isra Mi'raj itu diantaranya untuk melihat kebesaran Allah, agar hati Rasulullah itu menjadi lapang, jadi lebih semangat dakwah, membagi semangat dalam menjalani kehidupannya, ya, semangat dalam mengemban risalah ini, ya. Kemudian ketemu dengan malaikat Jibril alaihissalam, dan kemudian ketemu dengan para nabi, ya, ruh para nabi di langit-langit itu sendiri, ya. Kemudian untuk menunjukkan martabat dan kedudukan yang tinggi Nabi Muhammad SAW, sekaligus mukjizat yang dipilih kejadiannya yang hanya dianugerahkan kepada beliau SAW. Di antaranya menurut jumhur para ulama, beliau menyaksikan Allah dengan mata telanjang, mata langsung tanpa ada hijab. Jadi kemudian juga tujuan Isra Mi'raj itu juga adalah ingin menunjukkan kedudukan makom Nabi Muhammad SAW itu tertinggi, ya. Makanya tidak salah kalau misalnya orang sebelum doa baca sholawat, itu memang dianjurkan, ya. Karena ketika kita baca sholawat, Rasulullah SAW adalah orang yang paling Allah cintai, ya. Makanya disunahkan memang ketika kita berdoa kan baca sholawat. Kalau kita misalnya saja, misalnya dengan seseorang yang punya pengaruh, power, kalau kita ada keperluan dengan dia, kita ini bukan siapa-siapa. Saya mau ketemu misalnya Ustadz Abdul Somad misalnya, Masjid Al-Mu'minin ini, Masjid Al-Mu'minin mau ngundang Ustadz Abdul Somad. Ustadz, ini ada dari Masjid Al-Mu'minin mau mengundang Ustadz untuk tabligh akbar Isra Mi'raj, bisa nggak? Oh maaf, lagi sibuk, saya banyak kegiatan. Tapi kalau yang nelpon temannya Ustadz Abdul Somad, dia
yang nelpon ini bawa teman dekatnya Ustadz Abdul Somad. Ustadz, saya dapat kabar dari temannya Ustadz. Teman ini teman dekatnya Ustadz Abdul Somad, orang yang disukai oleh Abdul Somad, ya kan? Sipulan-sipulan. Beliau menganjurkan kalau mau menghubungi Ustadz Abdul Somad untuk mengisi masjid tablik akbar di Masjid Baitul Mutabin, silakan hubungi. Ini nomor HP-nya. Saya dapat nomor HP-nya dari beliau, Ustadz. Oh iya, silakan. Kapan itu? Responnya kan akan berbeda. Ya. Jadi ini juga ingin menunjukkan kedudukan Nabi Muhammad SAW itu adalah kedudukan yang mulia dan tinggi. Kemudian menerima perintah untuk mengerjakan sholat 5 waktu. Sudah sampai kan? Oh, karena sudah 1 menit ya terakhir ini untuk merefleksikan Isra dan Mi'raj ya. Yakni kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan semua yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dengan keimanan pasti tanpa disusupi keraguan dan kesamaran ya. Jadi kita belajar dari peristiwa Isra Mi'raj yang kala itu dialami oleh kaum muslimin, dan mereka keimanannya tidak tergoyahkan. Dan mestinya juga kita saat ini yang bisa melihat bahwa kejadian itu dengan teknologi bisa saja terjadi, ya kan? Karena sekarang sudah dunia teknologi, berarti mungkin saja dan sangat pasti ya. Jadi mengukuhkan kita keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya, dan semua apapun yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW itu pasti benar ya. Kemudian mewujudkan keimanan dalam bentuk taat dan menjalankan hukum Allah dan Rasulnya tanpa memilih dan memilah. Jadi kita terwujudnya keimanan tadi itu adalah bagaimana kita menjadikan hukum-hukum Allah, maksudnya aturan Islam itu menjadi standar kehidupan kita. Ya misalnya hukum fikih itu kan kalau dilihat banyak sekali fikih Islam. Ya. Setiap hukum Islam ditegakkan pasti di situ ada rahmat. Sekarang ini contoh nih satu nih. Karena bukan hukum Islam yang ditegakkan, semua manusia Indonesia, rakyat Indonesia nih yang punya akal itu marah, menggerutu ya atas hukum yang diterapkan di negeri ini karena tidak adil. Bagaimana tidak adil? Koruptor yang merampok harta negara 300 triliun itu dihukum cuma 6 tahun. Kemudian denda 1 miliar. Kemudian ratusan juta itu jadi milik dia. Kemudian nanti setiap tahun ada remisi-remisi. Ini kan tidak adil. Nah, andaikan hukum Islam, koruptor itu akan dihukumnya, hukum Islam, fikih Islam itu potong tangan sama kaki silang. Misalnya tangan kanannya dipotong, kakinya yang dipotong kiri, silang. Kemudian harta yang dirampok tadi dikembalikan full. Tidak boleh disisa-sisa. Nah itu adalah hukum Islam. Kurang lebihnya mohon maaf karena kita sudah masuk waktu sholat isya. Semoga kita diberikan istiqomahan, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan dan keistiqomahan, dan dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan terlebih lagi kita dimudahkan untuk bisa ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallah wa bihamdi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.